Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai teman-teman dari grade 4. Berjumpa lagi di video pembelajaran tematik bersama Miss Tina di Semangat Senin Pagi. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum belajar, yuk sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga hari ini pun Allah memberikan kepada kita semua tambahan ilmu dengan memberikan pengertian serta pemahaman yang baik. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar di tema 6 cita-citaku dengan fokus pembelajaran kita PPKN. Nah, yang kita pelajari adalah tentang keragaman yang ada di lingkungan kita, di lingkungan sekitar kita. Apa saja sih keragamannya? Let's go. Nah, ini dia. Kita memiliki banyak sekali keragaman. Dari suku, rumah adat, ras, budaya, agama, sumber daya alam kita pun berbeda. Nah, itu semua menjadikan kita bertanya-tanya, bagaimana sih di lingkungan kita keragaman yang ada, baik dari sukunya, ataupun rasnya, ataupun rumah adatnya, adakah yang berbeda? Jika di lingkungan Miss Tina, itu sangat ada, yaitu keragaman di lingkungan Miss Tina itu mereka dari berbagai daerah, ada yang dari Sunda, ada yang dari Jawa, ada yang dari Padang, ada yang dari Betawi. Nah, kalau di lingkungan teman-teman bagaimana? Tentu sama ya, pasti ada perbedaan. Tidak hanya dari sukunya saja, mungkin dari perbedaan fisik, perbedaan budaya, dan lain sebagainya. Tetapi dengan keragaman itu, kita harus dapat menarik manfaatnya. Apa sih manfaat dari kita mengetahui keragaman yang ada di lingkungan kita? Yang pertama, kita saling mengenal budaya dan dapat mengetahui makanan khas dari budaya mereka. Atau mungkin karena saling membantu, mereka membuat makanan khas, lalu dibagikan kepada tetangganya, jadi kita tahu, oh ini rendang, karena orang yang memberi kita makan itu berasal dari Padang. Nah, yang kedua, manfaatnya mengetahui keragaman yaitu menambah pengetahuan kita tentang keragaman ras dan ciri fisik suku-suku yang ada di Indonesia. Misalnya, bermata sipit, oh itu ada yang dari Sumatera Selatan. Atau berwarna kulit sawo, itu dari Jawa. Atau ada yang putih, oh itu biasanya dari Sunda. Nah, itu biasanya dari ciri fisik. Dan yang ketiga manfaatnya yaitu kita saling menjaga rasa toleransi terhadap perbedaan ras dan fisik. Nah, dengan keragaman ini kita tidak boleh saling mengejek, tetapi kita harus bertoleransi apa yang dimiliki oleh teman-teman kita, keragaman yang dimiliki, bukan dijadikan ejekan. Dan yang terakhir yaitu terjalin hubungan sosial yang baik. Itu adalah manfaat mengetahui keragaman. Nah, seperti yang sudah kita pelajari di semester 1, ada keragaman rumah adat. Nah, di tema 6 ini kita akan membahas manfaat dan kegunaan dari rumah adat. Karena kita ada 34 provinsi, berarti kita memiliki 34 rumah adat. Jadi, misalnya hari ini hanya memberitahu 2, nah nanti selebihnya teman-teman boleh. Aku pengen tahu rumah adat dari daerahku itu apa sih manfaatnya, apa sih sejarahnya. Nah, sekarang Mistina lanjut ke keragaman rumah adat, manfaat dan gunanya. Nah, ayo siapa yang tahu teman-teman? Siapa yang bisa menebak? Ini rumah adatnya namanya apa dan berasal dari mana? Ayo, tik-tuk, tik-tuk. Ada yang sudah bisa menjawab? Tik-tuk, tik-tuk. Oke, sepertinya sudah ada yang bisa jawab ya. Ini adalah rumah Honai dari Papua. Ayo, siapa yang benar jawabannya? Oke, alhamdulillah. Insya Allah benar semua ya jawaban teman-teman.
rumah Honai dari Papua ini strukturnya terbuat dari material kayu. Nah, ciri khas dari rumah adat Papua ini yang membedakan dengan rumah adat yang lain yaitu dinding rumah Honai ini itu berbentuknya membulat dan berukuran kecil. Bagian atap rumah Honai memiliki bagian penutup atas berbentuk kerucut yang ditutupi oleh ilalang kering atau jerami. Nah, tujuannya apa? Yaitu untuk menghalangi hawa dingin yang menusuk. Karena daerah Papua itu kan dekat dengan Gunung Jayawijaya. Nah, manfaat dari rumah Honai ini, bangunannya itu hanya untuk tidur. Karena untuk kegiatan yang lain mereka punya bangunan tersendiri. Nah, untuk rumah Honai ini dia hanyalah untuk tidur. Oke, nah kalau yang ini teman-teman, ayo ditebak kembali. Kira-kira nama rumah adatnya apa? Dari daerah mana? Tik-tok, tik-tok, tik-tok. Sudah dapat jawabannya? Oke, ini adalah Limas, rumah adat yang berasal dari Sumatera Selatan. Nah, rumah Limas ini memiliki bentuk limasan, yaitu perpaduan antara budaya Jawa dan Melayu. Sebagian besar rumah limas ini dibangun dari kayu ulin dan didirikan dengan tiang penyangga di bawahnya. Nah, rumah limas ini memiliki 5 tingkatan. Yang pertama yaitu tingkat pertama pagar tenggalu. Nah, ini sebagai pagar tenggalu yaitu ruangan luas terbuka tanpa dinding pembatas. Ruangan ini, pagar tenggalu ini menerima tamu yang datang pada saat acara adat. Orang luar tidak bisa melihat ke dalam ruangan, tetapi dari dalam ruangan para penghuni bisa melihat keluar. Tingkatan yang kedua yaitu jogan. Diperuntukkan bagi anggota keluarga pria dari pemilik rumah. Ini ditunjukkan untuk batasan aktivitas yang berlangsung di rumah berdasarkan tingkat privasinya. Karena warga Palembang, masyarakat Palembang itu menjunjung kehormatan pria dan wanita. Nah, berikutnya tingkatan yang ketiga yaitu kekijing. Nah, di tingkat ketiga ini lebih privasi lagi dibandingkan ruang yang sebelumnya. Karena posisi lantainya lebih tinggi dan bersekat. Ruangan ini di kekijing tingkat 3 ini hanya digunakan pemilik rumah ketika sedang mengadakan acara dan hanya untuk tamu undangan khusus. Tingkat yang keempat atau kekijing tingkat 4 yaitu berfungsi untuk orang yang dihormati dan memiliki ikatan darah dengan pemilik rumahnya. Sedangkan yang terakhir, tingkatan yang terakhir yaitu gegajah, yaitu memiliki ruangan paling luas dibandingkan ruang yang lain. Istimewanya karena hanya untuk orang yang mempunyai kedudukan sangat tinggi di dalam keluarga ataupun masyarakat. Karena di dalamnya terdapat undakan lantai untuk bermusyawarah yang disebut amben dan kamar pengantin jika pemilik rumah mengadakan pernikahan. Itu dia teman-teman. 2 rumah adat yang Mistina sampaikan. Selebihnya teman-teman boleh mencari tahu atau informasi di internet. Kira-kira rumah adat dari teman-teman tuh apa sih istimewanya? Apa sih manfaatnya dari ruangan-ruangan yang ada di rumah adat? Next, selanjutnya yaitu tentang keragaman tempat ibadah dan tujuan perayaan keagamaan. Nah, tempat ibadah pun pasti memiliki sejarah. Nah, coba kalau dari gambar ini, bisakah teman-teman menebak? Apa namanya? Ya, ini adalah Masjid Baitur Rahman di Aceh. Kalau masjid itu, terus teman-teman sudah tahu ya, itu adalah tempat ibadah orang Islam atau umat Muslim. Nah, Masjid Baitur Rahman ini dibangun pada tahun 1620
12 pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Nah, ketika kolonial Hindia Belanda menyerang kesultanan, masjid ini digunakan sebagai benteng pertempuran. Sehingga pasukan Belanda menyerang dari dalam masjid. Dan Masjid Baitur Rahman memiliki satu kubah dan satu menara pada awalnya. Lalu kubah-kubah dan menara baru ditambahkan pada tahun 1935, 1958, dan 1982. Sehingga sampai saat ini Masjid Raya Baitur Rahman memiliki 7 kubah dan 8 menara. Dan termasuk tertinggi di Banda Aceh. Dan sejarah yang tentu tidak kita lupakan dari Masjid Baitur Rahman yaitu Masjid Baitur Rahman merupakan salah satu tempat ibadah di Aceh yang selamat dari peristiwa gempa dan tsunami pada tanggal 26 Desember tahun 2004. Karena masjid tersebut tetap berdiri kokoh sampai sekarang. Dan hanya sedikit kerusakan di beberapa dinding yang retak. Salah satu menara yang tingginya 35 meter juga mengalami sedikit keretakan. Jadi sedikit agak miring akibat gempa. Dan masjid ini saat tsunami digunakan sebagai tempat penampungan sementara untuk orang-orang yang terlantar dan baru dibuka kembali untuk ibadah pada saat 2 minggu setelah tsunami dan gempa itu terjadi. Berikutnya, ini adalah tempat ibadahnya umat Kristen. Ini adalah Gereja Fidelis Sejiram, Seberuang, Kalimantan Barat. Ada di Kalimantan Barat. Merupakan salah satu gereja tertua di Indonesia. Dibangun pada tahun 1892 yang menjadikan Gereja Fidelis Sejiram ini sebagai gereja tertua karena didirikan tahun 1892. Itu sejarahnya berawal dari diutusnya Pastor Loimas untuk menyebar ajaran Katolik bagi masyarakat Dayak. Dan penyebaran ajaran Katolik di Kalimantan itu terjadi pada tahun 1982. Masyarakat Dayak lokal, Pastor Loimas membangun pondok sebelum berkembang menjadi sebuah gereja, sekolah, dan juga asrama. Dalam menjalankan misinya untuk menyebarkan ajaran Katolik, Pastor Loimas juga dibantu oleh Pastor Mulder. Nah, itu adalah 2 tempat ibadah yang memiliki sejarah. Walaupun masih banyak lagi, ada Kelenteng, mungkin ada sejarahnya di daerah mana, ada Masjid Demak, itu sejarahnya bagaimana, teman-teman boleh mencari tahu. Keragaman tujuan perayaan. Di umat Islam ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Idul Fitri yaitu tujuannya untuk merayakan hari kemenangan setelah 1 bulan berpuasa. Sedangkan Idul Adha itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara berkurban. Ada Natal, itu umat Kristen merayakan kelahiran Yesus. Imlek, itu Konghucu, yaitu hari pertama kalender Tionghoa. Ada Nyepi, yaitu Hindu. Tujuannya untuk memohon kehadapan Tuhan Yang Maha Esa untuk menyucikan buana alit dan buana agung. Ada Waisak, yaitu umat Buddha, yaitu kelahiran penerangan sempurna dan parinibbana. Ada juga Cap Gomeh untuk Konghucu, perayaan tahun baru Imlek yang berlangsung selama 15 hari. Ada Paskah, itu Katolik, yaitu hari kebangkitan. Ada Galungan Hindu, yaitu hari kemenangan Dharma melawan Adharma. Ada Saraswati juga Hindu, hari turunnya ilmu pengetahuan. Ada Katinan, itu Buddha, yaitu hari berdana kepada anggota Sangha. Ada Pentakosta, yaitu Kristen, untuk memperingati peristiwa dicurahkannya Roh Kudus kepada para Rasul di Yerusalem. Nah, oke teman-teman, itu dia materi kita hari ini. Selebihnya teman-teman boleh mencari informasi dari internet tentang rumah-rumah adat ataupun tentang sejarah bangunan
yang berhubungan dengan keagamaan. Nah, tugas teman-teman yaitu silakan teman-teman memilih 2 teman untuk ditanyakan sukunya, daerah dari mana asalnya. Lalu teman-teman cari gambarnya dan ditempel-tempel di kertas A3. Lalu lakukanlah wawancara. Bagaimana sih suku Sunda itu bekerja sama? Bagaimana sih teman kalian itu menghadapi perbedaan dan manfaatnya apa? Nah, setelah teman-teman melakukan kegiatan ini, teman-teman boleh menuliskannya seperti di gambar ini, ada nama, ada keterangan. Itu di kertas A3 atau di buku gambar A3 boleh. Dan Miss Tina kasih waktu 2 pekan, yaitu dikumpulkan pada 1 Februari 2021. Oke teman-teman, tetap semangat mengerjakan. Oke, sekian dari Miss Tina dan terima kasih sudah menyimak video pembelajaran Miss Tina. Jangan lupa selalu melakukan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.